Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Syafitri, NIM 1299, kelas 1 SDA 3, Prodi PGSD, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya mau menyampaikan materi tentang pengertian bunyi dan sifat-sifat bunyi. Tujuan saya menyampaikan materi ini agar peserta didik dapat memahami pengertian bunyi beserta sifat-sifatnya. Bunyi adalah bahan terpenting dalam musik. Bunyi berasal dari sumber bunyi yang digetarkan oleh alat peraga. Kemudian getaran bunyi dihantarkan keluar. Jika getaran ini sampai di telinga kita, barulah kita dapat mendengarkannya. Definisi bunyi adalah gelombang longitudinal hasil dari suatu getaran yang dapat merangsang indera pendengaran. Sumber bunyi berasal dari benda yang bergetar. Bunyi termasuk gelombang longitudinal yang artinya dapat merambat pada medium, padat, cair, ataupun gas. Kecepatan merambat ke suatu zat padat lebih cepat daripada di dalam gas ataupun udara. Bunyi yang dapat merambat di dalam ruang hampa. Selanjutnya adalah jenis-jenis bunyi. Jenis-jenis bunyi di sini itu ada 3. Yang pertama, bunyi infrasonik. Yang kedua yaitu bunyi audiosonik. Yang ketiga yaitu bunyi ultrasonik. Bunyi yang pertama yaitu bunyi infrasonik. Bunyi yang mempunyai frekuensi yang sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Contoh adalah hewan kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Kemudian yang kedua yaitu bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik ini adalah bunyi yang memiliki frekuensi 20-20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga yaitu bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi lebih dari 20 Hz. Contoh yaitu lumba-lumba. Selanjutnya yaitu contoh sumber bunyi. Contoh sumber bunyi yang pertama yaitu trompet. Yang kedua yaitu suara tepuk tangan. Yang ketiga yaitu suara nada dering dari ponsel. Dan kalian juga dapat menemukan sumber bunyi yang ada di sekitar tempat kalian. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari bunyi. Sifat-sifat bunyi di sini itu ada 4. Yang pertama yaitu bunyi dapat merambat ke segala arah. Yang kedua yaitu bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga yaitu bunyi dapat dibiaskan. Yang keempat yaitu bunyi dapat merambat melalui media. Yang pertama yaitu bunyi dapat merambat ke segala arah. Mengapa kita bisa mendengarkan suara? Karena bunyi dapat merambat ke segala arah sehingga kita dapat mendengar suara meskipun kita tidak bisa melihatnya. Penghantar bunyi yang paling baik yaitu partikel zat padat. Adapun juga partikel yang paling renggang yaitu adalah udara. Yang kedua yaitu bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan melalui benda yang terbuat dari bahan keras. Kita dapat mendengarkan bunyi yang dipantulkan karena terdapat korden, karpet, buku, bantal, dan juga lainnya. Benda tersebut digunakan untuk menyerap suara agar kita tidak mendengarkan gaung ataupun gema. Yang ketiga yaitu bunyi dapat dibiaskan. Perambatan bunyi ini dapat terjadi karena ada pemasukan ataupun perambatan yang berbeda, sehingga bunyi dibelokkan. Contoh yaitu saat kita mendengarkan petir di malam hari, maka akan terdengar lebih keras daripada kita mendengarkan petir di siang hari. Contoh yang kedua yaitu saat kita mendengarkan teriakan anak-anak di siang hari, maka teriakan anak-anak tersebut akan terdengar lebih pelan daripada kita mendengarkan teriakan anak-anak di
malam hari. Yang keempat yaitu bunyi merambat melalui media. Bunyi dapat merambat melalui media pada cair ataupun gas. Bunyi dapat merambat dalam bentuk gelombang. Contohnya yaitu saat kita bermain telepon-teleponan yang berasal dari dua gas aqua dan disambungkan dengan tali yang panjang. Nah, guna dari tali ini adalah untuk menghantarkan gelombang dari aqua ke satu ke aqua yang lainnya. Berikut adalah contoh penggunaannya. Selanjutnya yaitu bunyi dapat mengalami pemantulan dan juga penyerapan. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap ketika mengenai benda padat. Apabila mengenai benda padat, bunyi akan dipantulkan. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah karpet, gabus, kain, dan lainnya. Penyerapan bunyi ini berguna untuk meredam bunyi. Peredam bunyi ini biasanya dipasang di gedung bioskop, studio, ataupun ruang pertemuan. Selanjutnya yaitu macam-macam bunyi pantul. Macam-macam bunyi pantul di sini itu ada 3. Yang pertama yaitu gema, yang kedua adalah gaung, yang ketiga yaitu bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli. Yang pertama yaitu gema. Gema adalah pantulan bunyi yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema terjadi di tempat-tempat dengan permukaan keras dan rapat. Yang kedua yaitu gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas karena bunyi yang dihasilkan oleh pemantulan bercampur dengan bunyi asli. Yang ketiga yaitu bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli. Berteriaklah di ruang yang kosong, tertutup, dan sempit. Ruangan tersebut harus memiliki permukaan dinding yang keras dan juga rapat. Maka bunyi pantul akan terdengar lebih keras jika dibandingkan dengan bunyi asli. Cukup sekian materi tentang pengertian bunyi dan juga sifat-sifatnya. Semoga dengan saya menyampaikan materi ini, peserta didik dapat memahami pengertian dan juga sifat-sifat bunyi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.